sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Tapi Satgas Pak? Itu yang apel di Monas itu lumayan. Tapi kalau sampai pakai pengadaan alat Pak bisa tahun ini atau gimana? Harusnya udah, karena e-katalog udah keluar. Oh bisa langsung. Makanya dia masih cepat beli. Tapi penyerapan di dalam tidak bisa jadi. Untuk pelaksanaan itunya kapan Pak? Mulai dari kapan? Untuk penanganan itu? Ini lagi dibahas Pak. Tapi sudah terima tamu. Masih dibahas dari soal pengadaan Pak. Tadi kan aku ngobrol sama Pak Lasro Marbun. Katanya yang pengadaan itu kira-kira masih lama ya? Enggak, kayaknya udah bisa cepet. Karena kemarin kan lama, karena mesti tender lelang kan. Sekarang alat itu sudah ada di e-katalog LKPP. Kita tinggal nego, tinggal beli. Baru dia udah bisa cepet beli ini. Yang ini maksudnya badan pengadaan barang. Oh itu ya, itu lain lagi cerita. Kita pengen kalau perdanya keluar, pengadaan barang itu nggak boleh lagi masing-masing SKPD buat beli barang kan. Ya kita di rumah tangga lah. Masa sih anak beli laptop, tentunya abangnya udah punya laptop gitu loh. Jadi kita kalau di satu badan lebih gampang dan kita nego juga lebih baik. Kalau di LKPP itu e-katalog, ada daftar harga misalnya satu mobil Kijang harganya 200 juta. Kalau saya langsung beli sekaligus 50 biji, sama orang beli satu diskonnya beda kan. Nah kalau dia langsung, tapi masing-masing SKPD beli 1-2, tentu diskonnya beda. Nah kalau ada badan layanan seperti ini, pengadaan barang ini, kita kan lebih efisien. Digabung semua. Dan juga nggak sembarang beli sesuatu barang yang kita tidak perlu gitu. Tapi tadi kata Pak Lasro Masalahnya di perdanya, perdanya nggak keluar-keluar. Ya kalau dia masih lama ya nggak apa-apa, minimal di LKPP aja. LKPP tetap kita tinggal bilang aja sama mereka, kita beli barang nih, merek kamu nih gimana? Biasanya gitu. Ya. Pada tamu soalnya belum. Ini Pak, pedagang Grogi kan ada 200 pedagang yang ditegur sama PD Pasar Jaya karena buka tutup kios. Terus sekarang ada 72 yang dikasih surat peringatan, gimana Pak? Ya, ini lagi sedang protes, lagi ditemuin Pak Hasan. Pak, untuk yang Biarin. kalau yang dinas kesehatan ini Bukan umumnya barang-barang kesehatan yang kita beli itu terlalu mahal. Itu aja masalahnya. Nah, karena banyak diskon-diskonnya kan, ada kesehatan kan. Nah, karena itu kita mau dorong ke e-katalog. Itu tidak salah. Tapi kan ada pemborosan yang tidak terindikasi. Nah, persoalannya kenapa? Karena pejabat di Republik kita kan tidak ada dipaksa membuktikan hartanya dari mana. Itu persoalannya kan. Nah, jadi mereka cari-cari celah nih. Pengadaan barang yang tidak melanggar aturan walaupun merugikan negara bisa tidak terdeteksi juga. Dia alasannya apa? Oh saya beli sesuai harga kok, tapi dia kasih diskon kepada saya banyak. Masalahnya diskonnya bukan ke negara kan, di pengadaan barang kan. Nah ini mau kita ubah, itu aja sih. untuk data yang markup itu Dulu sempat ditulis Tempo juga kan, yang pusat aja kena kok. Ya kan? Betul kan? Sampai ada fotonya kan, anggota DPR-nya semua ribut tuh soal alat kesehatan itu. Itu udah cerita, itu udah rahasia umum lah alat kesehatan itu. jadi untuk solusi kedepannya tetap Masih dorong mereka masuk dalam e-katalog. Dia persaingan lebih jelas dan kita juga belinya lebih gampang. Kalau kita butuh alat EKG yang lebih mobile seperti apa, kita tinggal datang beli aja. Itu rapatnya mana? Di sini ya? Oh ya udah, ya. makasih Pak. Ya Pak, Masih ya? kalau untuk ini Pak ada yang dari luar juga Pak dipengaruhi? Ada. Itu udah berusaha tutup kan. Kayak kemarin lagi dikerjain yang luar batang tiba-tiba naik gitu loh. Itu kita lagi kerjain. Berarti nanti yang Giant Seawall tetap diteruskan nggak Pak? Tergantung private sektor itunya. Oke, kalau ini berarti melalui apa dulu Pak? Buka, nggak salah. Kan kalau di oligarki juga ada, bisa macam-macam. Kalau untuk pengadaannya itu sebenarnya fiktif atau Bukan fiktif. Kadang-kadang kita beli barang tidak sesuai yang kita mau, atau harga terlalu mahal, dan ada diskon. harga apa? Ya kalau ada e-katalog, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu, kita bicaranya kayak Electronic Solution misalnya gitu loh. Atau toko yang elektronik raksasa itu. Lebih mudah ke sana belanja, atau kamu ngadain barang. Ngadain barang nggak ada merek loh. Lebih mudah ke sana langsung. Nah, e-katalog itu persis seperti itu.
Artinya nyodorin gambar. Jadi si produsen harus taruh semua barangnya, kita pilih mana saya butuh, mana saya tidak butuh. Ya kan? Terus ada perjanjian, kalau dia ternyata menjual kepada swasta lebih mahal daripada kepada kami, dia kena denda 5 kali dan di blacklist 2 tahun. Jelas. Masih Iya, nggak ada itu. 30 ya dia? Atau biasanya juga per meternya berapa AC per meter. Orang AC yang dicampur pakai ini ya. Kayak kipas gitu kan. Yang Aduh, bapak saya kadang bener makan loh, Pak. Kita tunggu tadi. Benar tunggu. Kok masuk tadi? Ya. ngajaknya setengah-setengah sih. Enggak benar, aku tunggu. Enggak. Enggak perlu. Iya. Kirain sebagai istri pejabat lain lagi. Tapi kok Pak suruh masuk makan tadi? Enggak masuk-masuk. Lagi itu apa? Waktunya Pak. Saya bukan mengatasnamakan DPRD, tapi saya anggota dari Indonesia Peduli. Kebetulan Ibu Astri ini sebagai ketua dan Uni Edi sebagai pembina, Tisha sebagai sekretaris, ketua harian, ini sebagai ketua harian, dan Ibu Zetra sebagai humas, dan saya sendiri sebagai anggotanya Ibu Zetra. Ya. Jadi kami bergerak di bidang sosial. Kita ada 100 orang ibu-ibu Minang dan kita sudah dari 13 tahun yang lalu bergerak di bidang sosial, terutama ke Sumatera Barat dan untuk daerah di Indonesia dimanapun saja yang tertimpa bencana. Misalnya kita juga Aceh, ke Jogja, ke Tasik, biarpun banjir di Jakarta, kita semua ibu-ibu turun dan memang terus terang kita tidak banyak karena kita memang berkomitmen untuk orang-orang yang berada di sini ini adalah orang-orang yang komitmen untuk bersosial, jadi untuk bisa membantu orang. Jadi kebetulan kami bergerak memang di bidang sosial, pendidikan, seni dan budaya. Gitu. Jadi kebetulan nanti tanggal 15 ada Smart Expo di ya. Jadi kami kebagian tanggal 15 malam itu membuat suatu acara budaya. Jadi kami namakan Malam Perempuan dan Budaya Minangkabau, dan kebetulan kami perempuan-perempuan yang semua yang bekerja semua. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak nanti bisa hadir, mungkin bisa 15. Saya ke Malang. Malam Pak. Kami malam baru pulang dari Surabaya. Kalian nggak nginep? Acara apa Pak? Acara sama Dahlan Iskan, Ibu Risma sama Mahfud. Yang itu loh, mata Najwa itu. Oh, Mata Najwa. Kampus itu. On off air ya. Pagi-pagi berangkat sampai Malang, pulangnya udah malam, pesawat malam. Padahal ini saya Surabaya soalnya. Iya, padahal saya tadi saya ini adiknya Pak Wakajati DKI. Agus Jaya. Apa? Wakajati DKI, Agus Jaya. Pak Agus. Iya, jadi saya adiknya kan. Tadi saya udah telepon, dia bilang, Mayus, saya mau ketemu Pak Ahok. Oh iya ya, sana. Nanti kalau Pak Ahok hadir, saya akan hadir dan ini Pak Ahok. Belum janji, dia baca hadir dan ini Padang. Jadi ayah saya tuh orang Padang, Pak. Bukan Jakarta. Orang Jakarta, saya juga lahir Jakarta. Tapi ayah saya orang Padang, makanya saya ikut-ikut. Gitu. Jadi tadi saya udah telepon salam buat Pak Ahok, katanya. Oh iya, terus saya sampai, saya bilang gitu. Jadi kalau Pak Ahok sedia hadir, saya juga ikut hadir deh. Nah, nggak jadi dong. Pokoknya nggak jadi. Pas ke Malang. Saya baru pulang dari Magelang. Dekat ya Malang Magelang. Jauh. Jogja. Magelang itu di Jogja ya, karena dia lahirnya di Sumatera Barat, jadi dia kurang otaknya kurang baik. Magelang itu Jakarta Timur. Ya. Kalau ibu-ibu malam-malam terus saya pikir dekat. Kalau Magelang tuh Jakarta Pusat. Iya makanya. Ya kan Pak ya? Magelang itu dari Jogja paling berapa ya? 2 jam. 2 jam lagi. Nggak sampai. Nggak sampai. Setengah jam nanti ya sampai. Oh iya, Jogja Magelang kan cuma 1 jam. Iya, Bu Zetra. Ya dulu aku setengah jam nanti sampai. Lahir di Padang tuh. Pemetaannya kurang. Kalau yang Malang Surabaya itu nggak tentu. Dari normalnya 2 jam bisa. Iya, Surabaya Malang sekarang udah nggak ada lagi.
Magelang Jogja 1 jam. Iya. Tapi di Malang kan ada lapangan terbang apa ya? Iya, justru itu ada pesawat ke Malang, tapi pulangnya penerbangan malamnya sudah nggak ada, Dari sore nggak ada Surabaya. lagi. Lihat dari Ya pasar Surabaya. kita ke Surabaya. Surabaya. Ini ada Garuda bukan malam-malam. Dia ada, dia pulangnya udah nggak ada penerbangan lagi dia. Iya. Karena tadinya kita sebetulnya ingin memperlihatkan ke Ya, kan Bapak undangan. bahwa lagu-lagu Minang itu bisa dibikin secara jazz gitu loh Pak, ya kan? Terus kita ibu-ibu ini nanti juga mau fashion show dengan pakaian-pakaian ini bahwa tradisional kita, jadi nggak hanya Siswa Pak Gubernur dia hadir. karena kegiatan kita kan sebetulnya Sisi arisan. Bu Pak Butar ya. Ya, kita ada siapa Bu kita loh. Silvi. Bu Silvi. Oh, Silvi ya sekarang ya. Oh, Silvi, ya, ya, ya. Butar. Ya, kalau bisa Pak Jokowi hadir kan senang banget ya. Belum ini ya. Undangannya kita udah siapin di mobil. Ini undangan Bapak Ahok. Kasih Pak Jokowi. Kalau memang ada undangannya, Udah siap di mobil? Ya, nanti kita titip di pulangan. Oh, itu asal ini. Ada di mobil tinggal ambil. Mau dapat SO. Ini kan Ya. Pak Budi yang itu kan ini. Iya. Pak Budi yang Ya. Ya. Suami. Belum kenal. Iya. Ya, Kenal? Saya kenal. kenal suami yang ketemu Ketemuan di DPRD. kayak di sana topik kemas ya Pak. Acara apa itu ketemu waktu itu ya. Lupa. Atau Fikina. Ya mungkin tidak sempurna Pak, karena ibu-ibu semua yang ini apa yang bekerja itu ibu-ibu semua. Kita banyak ya ininya ya, apa anggotanya 100 ya. Si undang Sofian Wanandi itu. Oh iya, udah Pastinya. pasti orang soal untuk Orang selalu itu. Indo Jarito Peduli. Iya. Indo itu kan indah. Jadi kalau cerita mengenai nama sih Ibu Asri jadi Indo Jarito paham. itu sebetulnya adalah Jarito nama kan cerita kan. Iya, itu sebetulnya. nama seorang putri dari kerajaan Minangkabau. Oh, Namanya ini. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam kayak Indonesia, film Adriana tuh. Dia putri orang Belanda. Dibuat film iya. Parkir Timur Senayan. Jadi di sana juga ada pameran kuliner, pameran ini ya, kerajinan, Tenun. tenun, segala Jazz. macam. Terus macam. Jadi Uni Ali Kasim juga nanti akan Menyanyi. menyanyi. Udah siapin Sumbang nyanyi suara. juga. Sumbang suara Pak. Bapak belum pernah kan ke acara yang orang-orang Minang gitu Pak? Belum. Sekali sekali lah Pak. Sibuk. Iya. Kemarin kita mau kerjasama untuk sunatan massal tuh awal tuh Oh. dengan DKI. Kebetulan kita yang mengumpulkan anak-anaknya, tapi ternyata dengan waktu yang sangat sempit kita tidak bisa mengumpulkan anak-anak itu sampai target yang ditentukan. Akhirnya batal sunatan massal untuk anak-anak tidak mampu. Mungkin next kali itu Sudah sekarang bisa lakukan di puskesmas kita kok. Sebetulnya. Iya, Sekarang memang. Jadi bisa dalam puskesmas kita. tidak seperti di daerah. Iya. Beda. Kita kan free, orang mau gigi, mau apa, puskesmas kita tuh free semua. Malah kita lagi dorong orang untuk tes diabetes, tes untuk HIV, kita dorong nih semua. Itu juga free. Ya, karena kalau gitu, bahkan dia kena narkoba pun di puskesmas dia kan masih mau tukar jarum suntik yang baru kita kasih free. Ya kita catat, kita kontrol dia masih punya obat. Jadi pendekatan kita sekarang sama orang kena narkoba ini udah beda. Oh gitu. Nah, jadi kalau kena narkoba dia lapor, kita tidak tangkap dia, malah kita rehab. Jadi kita ingin kontrol berapa yang kena itu, supaya dia nggak jadi overdosis kan. Ya. Dia makin bisa kontrol, dia makin bagus. Nah, mas sekarang lagi usul di BNN, nanti orang kena narkoba itu kalau dia bukan pengedar, itu tidak dipenjara, kita mau masukin ke ruang ke rehabilitasi. Kan kalau penjara, iya, ini korban juga kan, dia 6 bulan atau setahun jadi nakal di dalam, di penjara di gabung dengan penjahat apa gitu. Sementara dia hanya pemakai ya. Ya, ini mesti kita. Jadi kayak HIV saja, misalnya positif HIV, itu kita bisa obatin. Dia bisa punya anak sebetulnya. Dia bisa diukur kapan dia lagi subur lagi apa bisa diukur. Dia orang HIV bisa melahirkan anak yang tidak HIV.
Ya tentu sehari-hari mesti digunakan kondom sama cowok itu ya. Iya. Ada cewek yang kena. Nah kan banyak sekali ibu-ibu kena dari suaminya. Karena dia nggak ngerti. Dan lebih bahaya lagi, semakin murah, ini kan ngomong kan nggak bisa di luar ngomong gitu kan. Semakin murah PSK, itu semakin dia nggak punya daya tawar kepada pelanggannya. Nah, kalau yang high class, kita ada data yang di atas 500 ribuan itu dia udah paksa. Oh ya, kita sampai di apartemen mana yang banyak duit cantik kita tahu. Tahu kita tahu. Ada cowoknya ada nggak? Cowoknya juga ada. Hal itu hal. Jadi kita itu selain cek seperti itu, yang paling masalah gini. Hasil tes itu kita nggak kasih dia. Dia ada konsultan kita catat. Kalau tes hasil dia takut dia jualan, aku bebas HIV nih. Oke ya. Padahal kan dia belum bebas kan, itu kan bisa 3 bulan nanti baru muncul. Nah ini mesti kita lakukan, kayak diabetes kan penting sekali. Nah kita lagi pikir lagi merancang, kenapa tidak semua orang juga kita tes juga rekam jantung, EKG. Nah, jantung juga banyak serangan mendadak, orang sehat-sehat nggak tahu ada jantung. Nah, dia nggak pernah latihan kan, dia nggak pernah treadmill, itu kan dianggap barang mewah. Harusnya itu bisa lakukan di puskesmas. Dia lakukan dulu tes EKG cepat sekali, hanya oles-oles, rekam pada gangguan baru suruh dia tes yang ada stressingnya, lari gimana 10 menit gitu. Nah itu kita lagi, dia semakin cepat orang tahu penyakit semakin cepat. Tapi sosialisasi kecamatan ada, puskesmas? Ya itu tadi. Bukannya tidak ada sosialisasi, orang kan umumnya kan malas kita cek. Nah ini gunanya kelompok-kelompok kayak Indojarito, Peduli yang macam-macam inilah yang kita harapkan bisa sampaikan. Kita mulai bangun klinik di pasar. Jadi sekarang kalau menurut kami ya jauh lebih baik melakukan baksos itu dalam rangka membuat orang tuh jadi sadar peduli. Kalau kita cuma bagi sembako, bagi apa, kita kadang-kadang tidak tepat sasaran. Hanya ya itu namanya bantuan sosial saja yang habisin uang, hanya kita merasa, ini mohon maaf kita merasa telah berbuat sosial, jadi kita makhluk sosial, jadi kita merasa dalam hati itu ada keteduhan, ketenangan, karena pernah nolong orang, gitu. Itu cuma rasa rohani saja sih kan, itu rasa aja yang bantuan sosial yang kita pengen tuh orang betul-betul kasih keadilan sosial, orang mesti didorong, Bisa merubah orang sampai dia jadi sadar cek kesehatan. Timnya itu bisa nggak Pak? Misalkan kita ada event seperti ini untuk cek kesehatan itu dibawa. Kalau ada event. Bisa, tapi kita nggak mau bikin seperti itu justru. Itu juga sangat tidak mendidik masyarakat juga akhirnya gitu. Kayak kampanye, baksos apa. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau ketemu kamu sakit, Anda tolong saya kan. Kalau habis itu gimana? Nah kita kan kalau ada sakit yang perlu Anda ingat ke puskesmas. Kalau puskesmas pelayanan tidak baik, Anda lapor kami. Makanya dia mesti bikin realisasi. Yang protes itu rata-rata itu menengah ke atas. Yang milih-milih rumah sakit. Orang miskin mah ada terima rumah sakit itu terima kasih. Nah kenapa kemarin KJS ribut misalnya? Banyak orang tuh nembak dapatin kartu KJS. Makanya saya biarin aja. Jangan dapat kartu KJS sekarang banyak tidak diambil, tidak dipakai. Karena KJS itu udah dia dapat, dia kan seperti kartu asuransi. Dia mau gunakan ini, dia rawat jalan di RSUD. Dia minta cek lab macam-macam darah di RSUD, dapat itu dia tetap ke dokter yang lain. Kenapa? Kalau dia diopname pun dia nggak mau diopname di RSUD. Kalau kelas 3 siapa yang mau? Tapi cek ini dia mau. Ambil. Kita stop. Tidak bisa. Kalau tidak ada indikasi, dia bisa cek lab macam-macam. Otomatis mereka langsung merasa nggak berguna. Nah ini masih satu dunia ribut SMS saya itu. Orang-orang yang merasa bahwa kartu ini langsung ke rumah sakit umum. Nah kami kuncinya itu bukan Anda punya. Kalau dulu kan gini, disurvei mana yang miskin, lalu si miskin dikasih kartu. Disitulah kartu ini diselewengkan untuk orang menengah dia beli. Nah kami sudah tidak peduli Anda punya kartu atau tidak. Yang penting Anda sakit mau masuk puskesmas. Dan kalau di opname di kelas 3, orang mampu mana mau? 10 ranjang, satu kamar mandi. Jadi saya nggak mungkin salah. Jadi kartu saya tidak mungkin salah. Nah gimana kalau orang menengah yang mau di kelas 3? Mau aja. Kita kasih. Kalau Anda menengah mau masuk kelas 3, saya juga kasih.
Saya pernah diprotes seperti itu waktu di Belitung lakukan ini. Ini artinya kamu butuh modal. Kamu cuma kelihatan oke, tapi kamu butuh modal sebenarnya. Silakan. Tahu saya juga mengeluarkan triliunan untuk membantu usaha mikro kecil menengah supaya tidak bangkrut. Kalau ada orang usaha kecil menengah, dia tidak ingin modalnya habis. Padahal dia punya toko bagus, kelihatan punya motor, punya mobil, tapi dia nggak punya asuransi kesehatan. Begitu dia sakit, dia sadar kalau dia lakukan sendiri, semua modalnya habis. Lalu dia masuk kelas 3. Kalau diukur mampu. Tapi kalau dia sakit, dia nggak mampu. Operasi jantung 1 juta kamu nggak mampu. Biarin. Lebih mudah memberikan uang kepada pengusaha yang sudah jadi supaya dia tidak bangkrut daripada memberikan orang dari nol hilang. Nah ini mesti lihatnya secara holistik. Nah jadi pertama tidak mungkin orang yang mampu dia mau. Orang punya uang dikit-dikit dia pasti mau kelas 2, kelas 1. Nah saya jadi masalah lagi muncul dalam 1 tahun ini. Apa contoh? Bukan setahun, saya pengalaman dari tahun 2006 saya di Belitung Timur lakukan sistem ini. Nah pengalamannya muncul lagi begini. Ada orang merasa dia mampu, makanya dia nggak mau masuk kelas 3, dia masuk kelas 1. Tapi dalam perjalanan dia kaget, nggak sembuh-sembuh orang tuanya gitu. Dia nggak sembuh, dia baru kaget nih. Nah dia mau pindah ke kelas 3, turun. Sering sekali kita tidak mau kasih, karena Anda tidak masuknya dari awal kan. Nah itu kita ada pertimbangan, ini yang sedikit agak masalah. Tapi targetnya pun kenapa? Ini juga pembelajaran untuk membangkitkan kesadaran bahwa mereka butuh asuransi. Ya nanti ke depan dalam perda dan dalam jam kesda, orang yang pengen naik di kelas 2 kelas 1, Anda harus top up. Anda store kepada kami 50.000 atau 60.000 per bulan. Kita debit. Jadi kita jualan asuransi. Sehingga akan membuat Anda. Jadi intinya kami ingin dorong semua orang di Jakarta atau seluruh Indonesia punya asuransi kesehatan. Ini kan gotong royong kan, yang sehat nolong yang sakit. Nah itu yang kita mau lakukan. Nah dalam proses pendidikan ini kita butuh waktu. Kalau Maya orang politik ribut-ribut, ini partai ibu yang ribut-ribut. Ribut-ribut kan? Merdeka. Biasa orang politik kan. Ini demokrat. Ini politik itu begitu. Padahal kemarin perbaikan kita di kantor gubernur ya. Ini politik kan begitu kan. Nah sama seperti ini yang kita putuskan bisa sterilisasi jalur busway. Kenapa begitu cepat? Maksudnya belum datang. Ini untuk bangkitkan kesadaran orang. Masih baru nggak sadar, ini nggak boleh dilanggar gitu. Nah harusnya kami sebagai orang politik, kenapa mesti bikin tambah macet? Buat pembangunan jalan sebidang kereta api, mau bikin MRT, mau sterilkan jalur busway. Padahal pemilu kan tinggal April awal 2014, tinggal 6 bulanan. Kenapa kita mesti lakukan sesuatu yang orang benci? Kalau bikin politik ya, tapi kalau bikin politik berarti 6 bulan tunda lagi tuh proses perbaikan ini. Nah kita tidak mau tahu. Kamu mau benci aja, nggak usah pilih kami nggak apa-apa. Betul. Yang penting 6 bulan kita jalani. Kalau kita butuh jalankan 3 tahun, kalau kamu mundur 6 bulan ya mundur lagi. Tapi kalau cuma mundur 3,5 tahun tidak masalah. Masalahnya 6 bulan ini bisa mengakibatkan bisa 10 tahun Anda berantakan. Karena ini 6 bulan ini jangan pikir mundur 6 bulan kan tambah 6 bulan di belakang. Bukan begitu hitungan matematik. Itu matematika. Kalau hitungan lalu lintas tidak bisa. Kamu begitu 6 bulan kamu tunda, bukan 3,5 tahun selesai, bisa-bisa 10 tahun tambah kacau. Karena orang kan, kita mesti sikat. Nah, sistemnya seperti itu. Ibu caleg loh Pak. Iya. Ibu caleg dari. Iya udah di Man. ngobrol sama saya kemarin. Ya. Tapi nanti Pak Rizal juga datang loh Pak. Oh pasti. Mudah-mudahan apa? Pak Hol dari Gerindra kan. Sudah mewakili. Mewakili. Ya. Pendapat saya Pak. Oh. Ya. Udah pasti hadir ya. Hebat tuh perpustakaannya, hebat sekali. Ya. Makanya harus ke Padang ya nih ya. Harus ke rumah budayanya. Aku udah ke Bukit Tinggi. Oh udah. Oh ya. Mampir nggak ke rumah budaya? Ini Bapak angkatnya kan teman saya. Pak Jufri. Pak Jufri. Wali kota. Jufri wali kota. Oh, saya kan Komisi 2 DPR RI. Oh dulu. Saya dulu 2,5 tahun. Oh mantan wali kotanya. Iya. Sekarang udah keluar kan? Ya. Udah keluar? Belum keluar. Kadang-kadang handphonenya aktif, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang saya ditelepon. Karena kalau lebaran dia kasih selamat. Lebaran dia.
kita coba Kasihan hubungin juga. lagi. Masih ya nih? Masih. Berapa lama lagi? Dan udah nggak usah dibahas itu urusan kita. Tapi enak sih, ada hotel punyanya siapa tuh ya? Apa bisa? Hotel yang di Bukit itu siapa? Ah, Punyanya- no hotel. Rocky. No hotel. Jadi Panagoro. Iya, yang beliau hotelnya. Oh, The Hills. Itu bukan punya, sekarang kan udah balik ke Pemdanya kan? Enggak, kerjasama Uni. Masih kerjasama. Masih, sampai sekarang masih. Enak sih, hotelnya oke lah. Ada yang baru lagi, Iya. Rocky. Rocky baru. Ini yang mau bangun juga di Ancol. Iya, iya. Oh ya. Apa Gatot? Oke sih itu. Bukit Tinggi enak makan, Makan. makan. Pokoknya kalau ke Padang Nasi itu cuma kapau. taunya cuma Makan. kulinernya cuma makan. Tapi udara juga enak. Iya, pemandangan Gitu. juga. Kapan mungkin kalau Indo jadi peduli ada acara Nanti yang bulan Februari. untuk sosial Kuliner. undang Ah, Pak di sini ada sibuk. Oh iya, bilang di sini Saya sama yang saya pulang Belitung cuma sekali sehari. Atau kita diundang ke Belitung. Nah, Kita diundang ke Belitung boleh deh. Belitung boleh deh, boleh ke Belitung. Ahok ada resort tuh. Ibu-ibunya ada di belakang map. Nah, Oh iya. berpakaian Minang. ibu-ibu perempuan Minang. Jadi kata nggak usah heran Pak, karena kita matriarkat, jadi ibu-ibu perempuan Minang ini agak sedikit lebih Yang berkuasa. ya. Budaya tahu banyak kayaknya. Tapi memang secara darah itu tanpa disadari memang ada. Nggak mungkin nggak. Bukan berarti penjajah ya? Bukan. Tapi memang itu memang lebih dominan. Mudah-mudahan acara- Kadang kawin sama orang turunan Cina yang agak cocok bisa berantem. Iya. Dan budayanya satu berkuasa dari garis laki, garis. Oh iya, dua-duanya ya. Oh, karena dari kebudayaan aja orang Minangkabau itu sebetulnya kan dari ambilnya dari Chinese semua. Dan mirip kalau kawin orang Batak agak ini juga ya. Iya. Batak kawin sama orang Orang Padang. Padang ya. Satu garis Garis Keturunan dari Iya, Bapak. nama kan. Makanya orang Minang satu langkah lebih maju dari orang Cina dan Antisipasi ya. tokonya maksudnya. Bapaknya Pak. Iya, Satu bapaknya. langkah lebih maju dari orang Cina. dia di depan kaki lima. Jadi kalau rukonya orang turunan Cina, depannya itu. Iya. Kaki lima Kaki maksudnya. lima. Gak mau kalah soalnya. Iya, betul. Tuhan kalau lebih bagus. Ini sih kayaknya lebih Manado. Jadi orang dari Padang. Iya, kacau nih. Kalau saya ada pada Campur-campur. Setengah-setengah ya. Nah, kalau ini temennya Pak Gamawan Fauzi. Mau sama enggak? Ketawa dia langsung. Saya juga teman baik Pak Gamawan. Yang pasti yang ini ya, kita gimana pun kita adalah orang yang mensupport Pak Ahok sama Oh iya, Pak Jokowi. kita betul-betul berdoa. Makanya tadi anakku bilang, Mama mau ketemu siapa? Mau ketemu Ahok. Jangan lupa foto. Kita salut. Kasih aku ya katanya. mudah-mudahan acara Ah, yang Itu mesti foto tuh. Jadi kita Pak Ahok memang Kita nggak ada lagi Pak. Pak Ahok mudah-mudahan acara kemarin diwakilkan. Di sini. Nggak bisa wakil lagi. Lebih Itu dulu. wakil Pak Bu. Oh, Gimana caranya kita untuk Kalau mau foto, mau lihat ruangan Pak Oh, Haji boleh. Mohon, Iya. ke ruangan saya. Iya. Kita tahu ruangan. Pak. 10 tahun.